Saat berbicara, Qin Yichen perlahan berjalan menuju aula besar, tidak cepat atau lambat. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik di aula memancarkan cahaya pompa. Wajah mereka tidak baik, dan kecemburuan tidak bisa lebih jelas. Namun, Qin Yichen mengabaikannya dan membuat lelucon. Manakah dari dua token ini yang bukan yang dia menangkan dengan musuh yang kuat? Sungguh konyol memiliki idenya di tangan saya. Di dekat tirai cahaya, token Shen Guang di tangan Qin Yichen berkedip sedikit, seolah-olah ada makna penuntun. Biarkan dia memasuki tirai cahaya di paling kanan. Ziyun merasakan hal yang sama, tetapi tirai tipis di tengahlah yang membimbingnya. Yuan Ce tidak gentar dan tertawa santai. Kamu masih tidak harus bertarung. Sudah agak terlambat untuk bertarung sekarang. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi tiba-tiba, mereka melihat pembangkit tenaga listrik memandang ke arah Qin Yichen dengan senyum main-main. Token Tuan Muda Qin ada di tangan. Mungkin Anda juga bisa membawanya. Bagaimana dengan pembuka mata? Qin Yichen mengangkat alisnya. Diam-diam berpikir, dari mana orang ini berani mengatakan ini? Apakah dia tidak dapat memegang pedang macan putih sendirian? Atau apakah orang ini terlalu berkulit tebal untuk dipotong dan ditusuk? Qin Yichen tidak menyangka seseorang bisa mengatakan ini. Semua orang tidak bodoh. Siapa yang setuju bahwa orang luar akan menyentuh hartanya sendiri? Namun, Qin Yichen belum berbicara, tetapi dia melihat seseorang di samping pembangkit tenaga listrik dengan senyum di wajahnya. Ya, Tuan Muda Qin, Anda mengatakan Anda memiliki token. Anda masuk. Kami menunggu di sini. Sangat membosankan. Ya Tuan Muda Qin. Bukan hanya kami. Teman-temanmu, yang harus menunggu di sini, kan? Di akhir pembangkit tenaga listrik, kesenangan menghilang dan digantikan oleh ancaman. Qin Yichen berkedip, hampir lupa, dan memasuki tirai cahaya sendirian. Tetapi kupu-kupu seribu mungkin bukan pendamping. Bahkan jika mereka bisa masuk dengan teman mereka, orang-orang ini takut akan memancing di air yang bermasalah. Bahkan, ancaman itu hanya salah satu alasannya. Bahkan jika itu tidak berhasil, niat membunuh untuk harta itu dengan mengorbankan pedang. Wajah Qin Yichen berangsur-angsur menjadi suram, dan Ziyun berteriak dengan marah, meraih kerak pria itu. Oke. Kalau begitu, berani mengancam kami. Masuklah bersama dan pilih tempat untukmu tanah harta karun Feng Shui. Pria itu mabuk oleh Ziyun. Matanya berkilat panik. Tetapi segera dia menjadi tenang. Dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tuan muda ini luar biasa. Tetapi dengan begitu banyak dari kita, Anda harta karun Feng Shui dapat mendarat dikuburkan? Tampaknya asal-asalan. Sebenarnya menegur Ziyun. Kamu membunuhku. Tapi bagaimana dengan kekuatan lain? Masih bisakah kamu mati? Ucapan ini juga mengingatkan banyak kekuatan. Terutama pembangkit tenaga listrik yang tidak lemah. Meskipun mereka bertarung sendirian, mereka semua tahu bahwa anak muda yang dapat menginjak Yuan Ce ini sangat kuat, tetapi mereka tidak tahan. Terlebih lagi, setelah dua pria kejam ini masuk untuk menangkap harta karun itu, tidak ada yang ditutupi oleh kupu-kupu yang cerah ini. Akibatnya, semakin banyak pembangkit tenaga listrik mengangkat senyum main-main di mulut mereka, tangan mereka melingkari dada mereka, dan mereka melihat Qin Yichen seperti itu, sepertinya mengatakan bahwa terserah Anda, bagaimanapun, kami mampu itu, dan Anda tidak boleh masuk untuk menang. Tanda seru. Bahkan bukan Qin Yichen, bahkan Mei Wuyan dilihat oleh sepasang lampu pompa. Gadis Wuyan, siapa yang tahu jika ada bahaya di tirai tipis ini dan bersedia melindungi keselamatanmu? Kamu gadis Wuyan, jadi saudara laki-laki tidak ada di sekitarmu. Kami bersedia menjadi pembawa pesan. Gadis Wuyan, bawa aku masuk. Gigi perak Mei Wuyan terkatup. Sekelompok orang ini, masing-masing dan semua orang menonton pertunjukan ketika mereka merampok token. Dan ketika mereka sampai di harta karun, mereka semua menunjukkan rencana mereka. Mei Wuyan ingin melonjak, tetapi suara-suara itu mengingatkannya bahwa kakak laki-lakinya, yang begitu terkenal di 10.000 lembah bunga, tidak ada. Dai Zhongshan juga jelek. Mereka tahu bahwa perubahan temperamen yang biasa dari kedua tuan muda mungkin telah menyebabkan mereka sejak lama. Alasan mengapa mereka bisa menahan orang-orang ini sepenuhnya karena kekuatan mereka adalah hambatan. Mei Wuyan melihat bahwa banyak pembangkit tenaga listrik semakin banyak berbicara, dan wajah cantik itu marah. Tetapi dia tidak berdaya, dan bahkan berbicara tentang itu, dia adalah yang terlemah di antara orang-orang yang membawa token. Jika bukan karena latar belakang 10.000 huagu dan reputasi kakaknya, saya khawatir dia bahkan lebih merepotkan daripada situasi Qin Yichen. Tuan muda Qin, apakah ada trik bagus untuk Anda? Tidak mungkin murah untuk orang-orang ini. Ziyun adalah 30 kaki kemarahan. Dia mengambil penghasut utama dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi cakar naga dengan satu tangan. Ketika dia melihatnya, dia akan mengambil gambar. Cukup untuk menguburmu. Tapi itu pasti cukup. Pada saat ini, Yuan Ce berdiri, melihat atmosfer dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, hampir tidak bisa menahan tawa. Dia tidak sabar untuk menekan cakar naga Ziyun dan menembak pria itu dengan satu telapak tangan. Dalam hal ini,
pemandangan akan lebih sulit dikendalikan. Saat ini, peran dua aliansi Xiong Lai dan Siming menjadi jelas. Mereka bertiga dua pencapaian besar lapisan surgawi. Terlepas dari apakah mereka bersatu atau tidak, tetapi berdiri di sini, mereka semua adalah tiga orang aliansi kerajaan. Kesemek harus dilunakkan, dan alih-alih menyinggung Yuan Che, Qin Yichen, dan Mei Wuyan yang berada di liga, mereka secara alami cenderung mengancam. Qin Yichen melirik penonton, menatap wajah-wajah serakah itu dan memandang ke arah awan ungu yang mau tidak mau terlihat cemberut. Pertempuran berdarah mati-matian datang untuk melihat harta karun itu, dan melihat harta karun di depannya, tidak menyangka orang-orang ini sedang menunggunya. Alasan mengapa banyak pembangkit tenaga listrik tidak takut adalah karena ada banyak orang di kerumunan, tetapi mereka telah menunjukkan kelemahan Qin Yichen. Namun, tepat sebelum Ziyun ingin mengambil gambar, dia melihat teriakan dengan suara rendah, membuat sosoknya gemetar. Ziyun, berhenti. Pembicaranya adalah Qin Yichen. Ziyun berbalik dan melihat bahwa bos tidak perlu terlalu marah. Sebaliknya, dia memiliki tampilan dan senyum yang baik. Terkejut dalam hati. Akankah bos mau berkompromi? Ziyun cemas. Bos, tidak bisa terbiasa dengan mereka. Orang-orang ini menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Menurut pendapat saya, Anda harus melihat sedikit darah untuk mendapatkan harta ini. Namun, Qin Yichen melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memberi isyarat agar Ziyun mundur. Tetapi dia berjalan menuju pembangkit tenaga listrik tempat Ziyun baru saja mencubit kerahnya. Pembangkit tenaga listrik itu bergidik, tetapi pikiran tentang begitu banyak orang di tempat kejadian tiba-tiba membuatnya marah. Menyaksikan Qin Yichen berjalan ke arahnya. Namun, ketika Qin Yichen mengangkat tangannya, getaran tubuh pembangkit tenaga listrik itu masih mengkhianati ketakutan batinnya. Lagi pula, pemuda di depannya menghancurkan Yu Heng menjadi daging. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, tetapi lampu pompa berkedip. Tampaknya selama Qin Yichen berani mengambil gambar, mereka tidak keberatan berbalik. Namun, tak terduga telapak tangan yang diangkat oleh Qin Yichen hanya jatuh ringan di kerah pria itu, dengan senyum di wajahnya, untuk mengatur kemeja kusut oleh Ziyun. Jangan terburu-buru, semuanya niat baik. Bagaimana bisa Qin ini marah? Setelah meratakan kerahnya, Qin Yichen masih tersenyum di sudut mulutnya. Tetapi senyuman itu tiba-tiba menjadi sangat kejam. Tapi jangan lupa, rumput kubur anjing tua Yu Heng belum tumbuh.